Pada Perang Khaybar adalah pertempuran antara kaum muslim dan Yahudi di 150 km dari kota Madinah. Perang ini berlangsung sangat sengit walau pada akhirnya dimenangkan pasukan muslim yang dipimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya yang berjudul Sejarah Hidup Muhammad memaparkan pasukan muslim mesti menguasai benteng-benteng kaum Yahudi yang sangat kokoh. Pengepungan benteng Zubair misalnya terjadi cukup lama disertai dengan pertempuran yang sengit pula. Sungguh pun begitu mereka tidak juga berhasil menaklukkannya. Baru setelah akhirnya saluran air ke benteng itu diputus, pihak Yahudi terpaksa keluar dan dengan mati-matian mereka memerangi kaum muslimin sekalipun mereka itu akhirnya lari juga. Dengan demikian benteng-benteng itu satu demi satu jatuh ke tangan muslimin yang berakhir pada benteng Wati dan Sulalim. Dalam kelompok perbentengan Katiba, dua buah benteng terakhir yang kokoh dan kuat. Sejak itulah perasaan putus asa mulai merayap ke dalam hati kaum Yahudi. Mereka pun akhirnya minta damai. Semua harta benda mereka di dalam benteng-benteng Asyik, Natat dan Katiba diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disita asal nyawa mereka diselamatkan. Permohonan ini oleh Nabi diterima. Dibiarkannya mereka itu tinggal di kampung halaman mereka yang menurut hukum penaklukan sudah berada di bawah kekuasaannya. Mereka akan mendapat separuh hasil buah-buahan darah itu sebagai imbalan atas tenaga kerja mereka. Nabi Muhammad memperlakukan Yahudi Khaybar tidak sama seperti terhadap Yahudi Banu Qainuqa dan Banu Nazir tatkala mereka dikosongkan dari kampung halaman itu. Sebab dengan jatuhnya Khaybar, beliau sudah merasa terjamin dari adanya bahaya Yahudi, yakin pula bahwa mereka sama sekali tidak akan bisa lagi mengadakan perlawanan. Di samping itu, Khaybar terdapat pula beberapa perkebunan, ladang dan kebun-kebun korma. Semua ini masih memerlukan tenaga-tenaga ahli yang cukup banyak untuk mengolahnya dan yang akan dapat pula mengurus pengolahan ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Kendatipun kaum muslim asal Madinah terdiri dari penduduk yang bercocok tanam, tanah mereka pun sangat pula memerlukan tenaga mereka. Mengingat bahwa Nabi sangat memerlukan tentara untuk angkatan perangnya, maka beliau tidak suka membiarkan mereka semua itu bercocok tanam. Haikal mengatakan, pada itu orang-orang Yahudi Khaybar tetap bekerja meskipun kekuasaan politik mereka sudah runtuh. Demikian rupa yang juga mempengaruhi kegiatan mereka. Sehingga dari segi pertanian dan perkebunan pun cepat sekali Khaybar mengalami kemunduran dan kehancuran. Padahal sudah begitu baik Nabi memperlakukan penduduk daerah itu. Di samping Abdullah bin Rawaha, utusan Nabi kepada mereka yang cukup adil, setiap tahun mengadakan pembagian hasil dengan mereka. Demikian baiknya Nabi memperlakukan penduduk Yahudi Khaybar tatkala kaum muslimin menyerbu mereka. Dan di antara barang-barang rampasan perang itu terdapat juga ada beberapa buah kitab Taurat. Ketika pihak Yahudi memintanya, maka Nabi memerintahkan supaya kitab itu diserahkan kembali kepada mereka. Beliau tidak sampai berbuat seperti yang pernah dilakukan oleh pihak Romawi ketika menaklukkan Yerusalem. Kitab suci itu mereka dibakar, diinjak-injak dengan telapak kaki. Juga ia tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pihak Nasrani dalam perang menindas kaum Yahudi Andalusia. Kitab-kitab Taurat itu oleh mereka juga dibakar. Setelah Yahudi Khaybar minta damai, selama muslimin mengepung mereka di perbentengan Wati dan Sulalim, Nabi telah mengutus orang kepada penduduk Fadak dengan maksud supaya mereka mau menerima ajakannya atau menyerahkan harta benda mereka. Mengetahui peristiwa yang sudah terjadi di Khaybar, penduduk Fadak sudah ketakutan sekali. Persetujuan diadakan dengan menyerahkan separuh harta mereka tanpa pertempuran. Kalau daerah Khaybar menjadi milik muslimin karena mereka yang telah berjuang membebaskannya, maka Fadak untuk Nabi Muhammad karena pihak muslimin tidak memperolehnya dengan pertempuran. Selesai semua itu, Rasulullah pun berkemas-kemas hendak kembali ke Madinah melalui Wadil Qura. Akan tetapi pihak Yahudi daerah itu sudah menyiapkan diri hendak menyerang muslimin. Dan pertempuran segera pecah, tapi mereka juga terpaksa menyerah dan minta damai seperti halnya dengan pihak Khaybar. Sebaliknya, golongan Yahudi Taima, mereka bersedia membayar jizyah atau pajak tanpa terjadi peperangan atau pertempuran. Dengan demikian, semua orang Yahudi tunduk kepada kekuasaan Nabi. Berakhir pula lah semua kekuasaan mereka di seluruh jazirah. Dari jurusan utara ke Syam, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak khawatir lagi. Sama halnya seperti dulu. Dari jurusan selatan juga beliau sudah tidak khawatir lagi setelah adanya perjanjian Hudaibiyah.
Dengan habisnya kekuasaan Yahudi, maka kebencian pihak muslimin terutama kaum Ansar terhadap mereka jadi berkurang. Bahkan mereka menutup mata terhadap beberapa orang Yahudi yang kembali ke Yatribin. Bahkan Nabi berdiri bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang sedang berkabung terhadap kematian Abdullah bin Ubay dan menyatakan turut berduka cita pula kepada anaknya. Kepada Mut'ah bin Jabal pun dipesan untuk tidak membujuk orang Yahudi itu dari agama Yahudinya. Ringkasnya, pihak Yahudi sekarang tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin. Kedudukan mereka di negeri Arab sudah berantakan dan mereka pun terpaksa meninggalkan daerah itu. Akan tetapi menurut Haikal, tunduknya penduduk Khaybar dan golongan Yahudi lainnya di seluruh Jazirah itu tidak terjadi sekaligus setelah mereka jatuh. Bahkan akibat kejatuhan mereka itu, hati mereka masih penuh memikul kebencian dan dendam yang kotor sekali. Zainab bin Harith istri Salam bin Mishkam pernah menyampaikan hadiah daging domba kepada Nabi Muhammad setelah ia merasa aman setelah ada perjanjian perdamaian dengan pihak Khaybar. Kemudian Zainab dipanggil, ia pun mengaku lalu katanya, Tuhan telah mengadakan tindakan terhadap golongan saya seperti sudah Tuhan ketahui. Lalu kataku, kalau dia seorang raja, aku sudah lega. Kalau dia seorang nabi, tentunya dia akan diberitahu. Akibat makan daging itu, Bishr kemudian meninggal dunia. Dalam hal ini ahli sejarah masih berpendapat berbeda, tetapi sebagian besar menyatakan bahwa Nabi telah memaafkan Zainab, sangat menghargai sekali alasannya mengingat malapetaka yang telah menimpa ayah dan suaminya. Di samping itu ada juga yang mengatakan bahwa dia pun dibunuh karena Bishr yang telah mati diracun itu. Sebenarnya perbuatan Zainab itu telah menimbulkan kesan yang dalam sekali di dalam hati kaum muslimin. Peristiwa yang timbul sesudah Khaybar membuat mereka tidak percaya lagi kepada orang-orang Yahudi. Bahkan mereka khawatir akan segala akibat tipu muslimat yang akan dilakukan secara perseorangan setelah secara massal mereka dapat dihancurkan.